Selamat siang, Nana. Eh, Siang hari ini, saya akan membahas mengenai aku dan pelayananku. Nah, video ini adalah video penjelasan materi, karena kita tidak punya cukup waktu untuk berdiskusi bersama-sama secara langsung. Jadi ini saya buatkan video supaya bisa kalian pelajari, karena hari Rabu sudah STS, dan kita tidak punya banyak waktu untuk berdiskusi bersama-sama secara langsung. Karena itu, dengan adanya video ini, semoga bisa membantu kalian untuk memahami materi dengan baik. PPT dan materi sudah saya kirimkan di Classroom. Sambil mendengarkan penjelasan saya, kalian juga bisa mencatat apa yang perlu kalian catat, bisa melalui Classroom atau bisa melalui PPT yang nanti akan saya tayangkan dalam video ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang aku dan pelayananku. Saya share screen dulu. Oke, ini aku dan pelayananku. Ini adalah part pertama, bagian pertama dari aku dan pelayananku. Ada dua bagian. Nanti yang bagian kedua akan terpisah videonya. Yang pertama yang perlu kita pahami dulu, apa itu pelayanan? Nah, setiap kalian, saya yakin dan percaya pasti pernah melakukan suatu pelayanan. Baik itu pelayanan dalam lingkup yang besar atau dalam lingkup yang kecil. Nah, kalian bisa merefleksikan diri, pelayanan itu apa, sehingga dari refleksimu itu nantinya bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal STS. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, perlukah kita untuk memiliki hati dan jiwa sebagai seorang pelayan? Kalau tadi di awal ada pertanyaan, apa itu pelayanan? Yang kedua ini pertanyaannya, perlu nggak sih kita tuh memiliki hati dan jiwa sebagai seorang pelayan? Ketika kamu melayani, perlu nggak sih punya hati dan jiwa sebagai seorang pelayan? Apakah hanya pelayanan ya pelayanan saja, kalau selesai ya selesai, dan rutinitasnya seperti itu, pelayanan hanya pelayanan, kalau selesai ya selesai. Silahkan dijawab di dalam hati kalian masing-masing. Kita perlu memahami dulu, kalau tadi arti pelayanan menurut kalian, kalian refleksikan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertiannya. Dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencatatkan bahwa pelayanan itu berasal dari kata layan. Kata layan itu memiliki arti membantu, menyiapkan, atau membantu mengurus apa yang diperlukan seseorang dengan memperoleh imbalan. Secara keseluruhan, pelayanan dapat kita pahami bahwa pelayanan adalah melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan, yaitu berupa uang, berupa jasa. Itu adalah pelayanan. Tapi, tidak semua orang dapat memahami dengan benar arti pelayanan. Sebagian mengatakan bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki bakat, yang memiliki karunia, dan pelayanannya itu selalu dikaitkan dengan tugas-tugas gereja, tugas-tugas ibadah. Sebelum lebih lanjut memahami arti pelayanan, kita harus mengetahui dulu apa arti hidup kita dan untuk apa kita ada di dunia ini. Sebagian dari kita sudah menerima keselamatan. Kita harus menyadari bahwa kita sekarang terpanggil untuk melayani Allah. Nah, menjadi refleksi, menjadi pertanyaan bagi diri kita seperti yang di awal tadi. Lalu apa itu pelayanan? Dari refleksi itu saya memahami bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan untuk mengekspresikan cinta kasih. Cinta kasih kepada Allah dan sesama.
Sebagai bentuk cinta kasih pada Allah dan sesama, maka kita perlu mengekspresikan itu dengan meresponnya, yaitu dengan mengambil bagian dalam pelayanan. Di DPR ini saya menuliskan bahwa pelayanan bukan hanya terbatas pada orang-orang tertentu dengan bakat atau karunia, tetapi merupakan panggilan bagi setiap orang yang telah menerima keselamatan. Kita harus memahami ini, bahwa pelayanan bukan hanya untuk orang-orang yang oh itu kan jago main gitar, nah, itu kan jago main kendang, itu kan nyanyi suaranya bagus, tidak fals dan segala macam. Tidak, pelayanan bukan hanya terbatas pada orang-orang seperti itu. Pelayanan itu adalah wujud cinta kasih, wujud syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberkati kita dengan berbagai hal dalam kehidupan kita. Nah, ini kalau saya melihat dalam konteks gereja, saya pakai konteks gereja, konteks Kristen, pelayanan menjadi wujud ekspresi cinta kasih kepada Allah dan sesama. Maka perlu diekspresikan dan direspon dengan mengambil bagian dalam pelayanan. Kalau di Kristen, pelayanan bisa di bagian musik, bisa di bagian nyanyi, bisa di bagian persembahan, atau bagian penerima jemaat, atau menyambut jemaat. Itu pelayanan. Kalau dalam Islam itu bisa membantu membersihkan musola, masjid, mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan, membantu Pak Ustadz untuk melakukan tugas tanggung jawabnya dalam berpelayanan, membantu anak-anak dalam mengaji dan berbagai macam. Ada berbagai macam cara untuk kita bisa melayani. Yang penting dan yang terutama adalah di manakah pikiran dan hatimu ketika kamu melakukan pelayanan. Apakah kepada yang kamu layani atau kepada orientasi dirimu sendiri supaya kamu bisa dipuji oleh orang lain. Silakan direfleksi. Kita melihat di survei dalam kondisi perkembangan pelayanan masa kini. Lagi-lagi mohon maaf saya memakai survei dari Kristen, survei BRC, yaitu Bilangan Research Center, melakukan riset pada tahun 2018, dan di situ jelas terpampang bahwa ada sekitar 91,8% remaja Kristen masih rutin mengikuti ibadah di gereja. Dengan banyaknya hasil dari survei ini menunjukkan bahwa oh ternyata masih banyak remaja Kristen yang mengikuti ibadah. Tapi seiring berkembangnya waktu, persentase yang begitu banyak semakin menurun. Menunjukkan bahwa adanya ketidakrutinan remaja dalam mengikuti ibadah. Alasannya ada beragam. Antara lain, kegiatan di luar yang lebih menarik. San Mori, CFD, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan lain di luar yang menurut remaja itu lebih menarik daripada ibadah. Alasan yang kedua, ada kepemimpinan gereja yang tidak baik. Dari orang-orang yang sukanya ngosipin kita, orang-orang yang tidak senang, pendeta majelis yang punya kebijakan yang tidak sesuai dengan konteks yang ada, itu bisa menjadi alasan untuk kita tidak beribadah, untuk remaja tidak mau bergabung dalam pelayanan. Kemudian ada alasan yang lain, yaitu tidak dilibatkannya kaum muda dalam pelayanan. Perlu kita pahami bahwa pelayanan itu tugas bersama, bukan tugas orang-orang tua saja, bukan tugasnya anak-anak, tapi semua yang ada di dalam gereja, semua yang ada di dalam agama itu mempunyai tugas yang sama, yaitu melayani dan dilayani. Yang utama adalah melayani.
Kemudian, bagaimana cara yang harus gereja lakukan? Bagaimana cara agama, tempat ibadah melakukan supaya bisa menarik perhatian generasi muda untuk mereka berpelayanan? Yang pertama, perlu adanya komunikasi. Komunikasi tentang visi yang besar yang dicanangkan dan menantang generasi muda untuk bisa mencapai visi besar itu. Generasi muda adalah generasi yang suka ditantang. Generasi yang mudah tertantang dengan perkembangan zaman. Gereja perlu melakukan strategi ini. Bukan hanya gereja. Agama-agama yang lain pun perlu melakukan strategi ini. Yaitu mengkomunikasikan bahwa, Nang, kami punya rencana yang besar. Kami punya rencana begini. Kami mau mengajak kamu dan kami ingin membebaskan kamu untuk mengkreasikan supaya visi besar ini boleh terjadi dan supaya visi ini terjadi sesuai dengan konteksnya kaum muda. Kemudian, strategi yang kedua, melakukan komunikasi yang rutin dengan media sosial untuk mengundang partisipasi dalam pelayanan. Tadi yang pertama ditantang dengan visi yang besar. Yang kedua, harus ada komunikasi yang rutin dari pihak yang ingin pemuda atau remaja melakukan pelayanan kepada pemuda atau remaja itu, yaitu dengan menggunakan media digital. Jadi kan banyak pelayanan yang digunakan dalam digital sekarang. Nah, penggunaan media-media digital itu, saya yakin 100% tidak bisa semua orang-orang yang di generasi atas, generasi tua, untuk memanfaatkan media digital dengan baik. Maka dari itu perlu generasi muda. Pemilihan media harus dengan tepat, serta cara yang sesuai dengan gaya hidup kaum muda, supaya bisa menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Yang ketiga, pembentukan kepanitiaan untuk berbagai program pelayanan. Perlu dilibatkannya kaum muda dalam pelayanan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bagaimana potensi generasi muda itu untuk membantu perkembangan agama sesuai dengan konteksnya kaum muda. Kaum muda itu kan idenya masih banyak-banyaknya, kreatif sekali. Agama perlu memahami itu dan perlu memanfaatkan generasi muda dan mengajak generasi muda, bukan hanya memanfaatkan, tapi mengajak generasi muda supaya mereka bisa turut aktif, andil, ambil bagian dalam pelayanan. Kita lihat apa saja bentuk-bentuk pelayanan masa kini. Kalau dalam gereja, ada worship leader atau pemimpin puji. Tugasnya membawa jemaat dalam hadirat Tuhan, supaya jemaat berdiam dan merasakan hadirat Tuhan. Yang kedua, ada singer dan song leader. Song leader, singer, singer, singer deh. Singer itu tugasnya membantu song leader. Sedangkan song leader itu memimpin pujian yang berperan untuk mengatur jalannya puji-pujian. Jadi simpelnya, song leader itu MC. Singer ini yang membantu MC, membackup MC dengan suara-suara. Jadi kalau nyanyi, itu kan pasti ada yang memimpin. Kemudian di belakangnya ada singer atau yang membantu supaya lagu ini tidak terpotong. Karena singer, karena song leader sedang berbicara atau menyampaikan sesuatu. Kemudian ada pemusik. Pemusik ini
tugasnya adalah mengiringi puji-puji. Jadi bisa bermain musik gitar, drum, bass, kendang, kecapi, suling, dan segala macam. Jadi pelayanan itu beragam sekali dalam bidang musik. Musik-musik tradisional pun bisa digunakan dalam berpelayanan. Yang keempat, ada tugas multimedia. Tugasnya ini mengoperasikan multimedia yang ada, baik LCD, baik OBS, maupun yang lain-lain dalam bentuk multimedia. Yang kelima, ada petugas persembahan atau kolektor. Tugasnya untuk mengumpulkan persembahan di setiap ibadah. Jadi ada suatu kantong, kemudian diedarkan kepada jemaat. Tugasnya seorang kolektor adalah membawa kantong persembahan itu kepada jemaat, supaya jemaat bisa mengumpulkan persembahan itu dengan baik, dengan rapi, dengan cepat dan tepat. Itu tugasnya petugas persembahan atau kolektor. Yang keenam, ada pelayanan paduan suara. Nah, paduan suara ini sekelompok orang yang senang bernyanyi, yang terdiri dari suara sopran, alto, tenor, dan bariton. Orang-orang yang memiliki suara baik dengan baik, atau orang-orang yang tidak mempunyai suara dengan baik, tapi mau untuk melatih diri, bisa tergabung dalam paduan suara. Suara yang berbeda-beda disatukan dalam paduan suara sehingga membentuk harmoni yang indah. Yang ketujuh, ada pelayanan sosial. Pelayanan sosial ini pelayanan yang tanggap terhadap setiap permasalahan dan suatu tindakan nyata yang digerakkan karena mengasihi Allah dan sesama. Contoh simpelnya dari pelayanan sosial adalah melayani dalam bidang kemanusiaan. Kalau di gereja, itu ada pelayanan sosial. Pelayanan kepada jemaat yang mengalami sakit, jemaat yang berduka, jemaat yang mengalami musibah. Itu ada plot untuk pelayanan tersebut. Saya yakin dan percaya di agama yang lain pasti ada. Dengan bahasa yang lain, tapi tujuannya sama, yaitu untuk melayani sesama dalam bidang kemanusiaan. Kalau di Islam, yang saya tahu itu adalah zakat, infak. Nah, pelayanan, pelayanan sosial yang paling sering kita dengar di, di berita-berita pun ada, yaitu pelayanan sosial kita kepada Palestina. Kita memberikan bantuan-bantuan sosial kepada Palestina, kepada warga Palestina yang mengalami dampak dari peperangan. Yang kedelapan, yang terakhir, pelayanan doa syafaat. Doa syafaat ini adalah doa-doa kita kepada Allah. Tapi yang didoakan tidak hanya terbatas kepada diri kita sendiri, tapi kita mendoakan banyak hal dalam kehidupan kita. Bisa berdoa untuk bangsa, negara, kota Semarang, sekolah, keluarga, dan banyak hal yang memang perlu kita doakan. Itu masuk dalam doa syafaat. Nah, ini silakan dikerjakan. Kalau mau dikerjakan, jangan dikerjakan. Saran saya dikerjakan, kemudian kalian informasikan ke saya supaya saya tahu bagaimana kalian terlibat dalam pelayanan. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai aku dan pelayananku. Kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan tentang materi atau penjelasan yang saya sampaikan ini, silakan dipertanyakan. Bisa melalui DM, melalui IG Pax Pemasban, atau bisa WA ke saya. Nomor WA-nya bisa minta ke teman-teman, atau bisa DM saya dulu kemudian minta nomor WA saya. Saya terbuka kepada kalian untuk kalian bertanya apapun itu, baik melalui materi ataupun tidak. Intinya, kalian memahami apa yang saya sampaikan, itu sudah baik. Gitu. Ini adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua akan saya buat secara terpisah. Jadi pastikan kalian memahami bagian yang pertama dulu, baru kalian menonton atau menyimak bagian yang kedua. Supaya bagian yang kedua ini tidak sia-sia.
PPG yang pertama pun juga tidak sia-sia. Dan nantinya ketika STS kalian bisa mengerjakan soal-soal dengan baik, dengan benar, sudah mendapatkan nilai yang baik juga. Begitu, terima kasih untuk beberapa waktu ini. Semoga penjelasan ini bisa mencerahkan kalian untuk kalian bisa terlibat dalam pelayanan apapun bentuk pelayanan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.